untuk tidak ria, sulit untuk tidak ujub, sulit untuk. Nah, kita mencoba sekarang milad kali ini lebih ke dalam, lebih banyak ingat mati, lebih banyak menjalin silaturahim, lebih banyak evaluasi diri dan kebersamaan. Begitulah kalau ada yang nyari kapan katanya Medan Milad Darut Tauhid itu seka ingetnya ya, ganti-ganti bulannya ya. Ya, jadi kapan ingat salse baru milad ya. Kalau sibuk tidak ada milad, kadang-kadang lupa ya. Tahun kita udah milad belum? Oh, udahlah nanti 2 kali tahun depan sekaligus. Tidak terlalu penting sebetulnya milad itu. Yang paling penting adalah evaluasi diri dan bisa memperbaiki diri. Jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi mohon hidup ini harus sadar betul di dunia itu mampir ya. Dunia ini nggak akan dibawa. Tugas kita ini adalah mengabdi ke Allah, pencipta kita. Makanya tidak usah ribet. Jadikan kesibukan kita itu jadi amal soleh. Amal soleh itu cuma 2, niatnya ikhlas, caranya benar. Belajar terus tauhid supaya apapun yang kita lakukan mengut sampai murni ya Allah karena Engkau. Kita sabar karena Engkau. Mengambil keputusan iya karena Allah. Mengambil keputusan tidak juga karena Allah. Sudah bukan karena nafsu lagi. Kalau orang ikhlas berarti dia bisa menahan nafsu. Karena setiap kali nurut nafsu berarti tidak ikhlas. Karena nafsu namanya juga, ya kan? Orang ikhlas bertempur sekalipun seperti Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sudah bukan karena apa-apa, cuman karena Allah saja. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk terus bertanya tentang niat, terus meluruskan niat, terus mengevaluasi niat. Di awal harus lillahi ta'ala. Sedang beramal dijaga, jangan sampai menceng. Kalau sudah beramal, sudah selesai. Gak usah diingat-ingat, tidak usah disebut-sebut. Sudah selesai, sudah ada di sisi Allah. Jangan gatal. Penyebab orang tidak ikhlas, ingin dipuji, takut dicaci, dan tamak kepada dunia ini. Hidup ini adalah menunggu waktu sholat. Tunggu waktu sholat dengan amal soleh yang lain. Terus perbaiki kualitas sholat kita, nanti Allah memperbaiki kualitas segala-galanya. Jangan sampai sholat seadanya. Jangan sampai sholat sekepikirnya, semaunya. Sholatnya jelek, jauh dari bimbingan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pokoknya usahakan intinya sholat kita bagus. Yang hanya beberapa menit itu bagus. Kalau beberapa menit serius, bagus, tepat waktu berjamaah di masjid. Allah tahu kita serius ke Allah. Allah tidak minta banyak, hanya 5 kali. Sholat fardu sehari, 17 rakaat saja. Hanya berapa menit, gak akan habis sejam, benar? Tapi kalau yang sejam ini bagus, yang 23 jam nanti Allah urus. Nah, antara waktu sholat, itu juga ibadah. Niatkan saja ibadah. Saya bekerja ya Allah karena Engkau. Niatnya benar, caranya benar. Sudah. Rezeki, karir, dan sebagainya. Ikut nanti. Ya, nggak kemana-mana. Semua rezeki itu milik Allah, dalam kekuasaan Allah, sesuka Allah membagikannya. Nggak ada kaitan pinter dengan kenapa itu pinter pasti kaya. Enggak. Pinter tidak selalu identik dengan kaya. Kerja keras tidak identik dengan kaya. Betul? Tukang batu kurang gimana kerja kerasnya. Mukulin batu tiap hari, ya Allah ngebagi rezeki. Yang paling penting adalah menjemput rezeki jadi amal soleh. Bahagia itu pada amal soleh. Bukan pada jumlahnya harta, bukan pada gelar, pada pangkat, jabatan, popularitas, kedudukan, penampilan, nggak ada. Itu sesuka Allah. Yang tiba-tiba jadi viral ada itu. Nggak jelas. Yang pengen viral siapa kemarin yang udah di viral, tetap aja yang lihat cuman anaknya. Ya. Ada yang tidak pengen viral di viral. Allah
yang memviralkan. Dan nggak usah ingin kita kalau bikin postingan semoga jadi amal soleh, selesai. Nanti kalau Allah kehendaki dilihat orang, nanti orang bakal nonton, ya. Tapi niatnya udah benar, caranya udah benar, pahalanya nambah. Nggak rumit. Rumah tangga amal soleh. Bukan ini lelaki bukan supaya dikagumi istri sebagai suami idaman. Lihat ya. Sudah pengen jadi suami yang disukai Allah, jadi amal soleh. Istri belum tentu suka sama saudara, ya. Anak belum tentu berbakti. Tapi niat lurus, cara lurus, ya. Gimana anak belum nurut? Terus aja, kan jadi amal soleh. Memberi contoh jadi amal soleh. Ngedidik jadi amal soleh. Nasehatin jadi amal soleh. Kalau hasil, ya terserah Allah lah. Kapan dibulak-balik hati. Jadi jangan jengkel, ya. Udah jadi pahala, betul? Sama, ngajar santri, niat menjadi amal soleh. Makanya Ustadz, guru-guru, jangan jelalatan lihat yang herang-herang. Jadi amal salah nanti. Allah tahu setiap lirikan mata. Dicatat, ada balasannya. Tidak ada yang tidak dicatat. Tidak ada yang tidak ada balasan. Enak hadirin, nggak banyak pikiran kalau niat jadi amal soleh. Satu, niatnya lurus, enggak. Yang kedua, yang saya lakukan ini benar, tidak. Itu aja terus, ya. Belajar tauhid supaya makin yakin Allah Maha melihat, Allah Maha menatap, Allah Maha menghitung, tidak ada yang luput, tidak ada yang tidak kelihatan, tidak ada yang terlewat, semuanya disaksikan Allah dengan sempurna, semuanya ada balasannya, tidak tertukar, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak meleset, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat siapapun. Hakul yakin. Yang untuk kita nggak akan kemana-mana, nggak bisa diambil orang, nggak akan ketuker, yang buat AA pasti ketemu AA, yang bukan untuk AA tidak akan ketemu, walaupun semua orang pengen. Enak betul ini urusan kayak gini, hadirin. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Kalau nasihatin istri, ngoreksi suami, ya sudah niatkan jadi amal soleh. Belum tentu didengar, belum tentu diturutin, terus aja, nggak ada lelahnya. Karena goal kita adalah diterima amal kita. Dan orang nurut, orang bulak-balik hati, yaitu bonus. Kerja amal soleh, ya. Gaji udah ada. Nanti rezeki itu nggak harus terikat gaji. Allah ngasih rezeki luas, sesuka Allah, kapan waktunya, lewat mana saja. Nggak harus kepikiran oleh kita. Nggak harus kejangkau oleh pikiran kita. Sikit, nggak kepikir kan? Jadi itu jadi ampera ya kan? Nggak kepikir. Jadi usaha. Dan nggak usah ngebanding-banding, ya. Nggak usah ngomong itu main. Jangan, beda kapling. Walaupun bareng ke Darut Tauhid sama-sama, beda-beda garisnya, ya. Tidak usah sibuk dengan rezeki orang, itu mah urusan Allah dengan yang bersangkutan. Urusan kita dengan rezeki kita. Benar enggak niat ngejemputnya? Benar enggak cara ngejemputnya? Syukur enggak kalau udah dikasih? Sabar enggak kalau lagi ditahan? Ridho enggak kalau lagi diambil? Apa urusan kita menilai rezeki orang? Kan? Itu Allah mau ngasih sesukanya, ya terserah Allah. Kecuali kalau kita lihat orang ngambil dengan batil, kita tahu itu batil, maka punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ada pencuri, maling, sukses, ya ada rezekinya. Kita lihat dan tahu itu maling, kita harus berbuat sesuatu. Beda dengan yang kita tidak tahu apa-apa, ya. Lebih sederhana nggak hidup ini, hadirin? Sederhana. Olahraga tuh amal soleh, perkara kelembang, nanjak, kuat nggak kuat, nggak usah jadi tertekan. Susul lagi. Tahu-tahu miring-miring, nonggeng, muntah. Mau apa ya? Nggak usah. Nikmati setiap bosehan jadi amal soleh. Betul?
Ada yang membuat menderita tuh ingin kelihatan kuat, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan gaya, ingin kelihatan mahal, ingin kelihatan paling keren. Itu ikhlas enggak? Enggak ikhlas. Tidak ada masalah saudara punya sepeda bagus, punya kemampuan bagus. Yang penting niatnya apa? Dinilai orang atau dinilai Allah? Rugi atuh naik sepeda. Siapa? Valdi kemarin 1.600 kilometer naik sepeda, bayangkan. 6 hari, kalau nggak diniatkan ibadah itu rugi besar itu. Seminggu ngeboes terus. Kebayang hadirin. Tapi kalau diniatkan, ya Allah saya ingin melihat ciptaanmu, semoga ini membuat saya semakin merunduk. Ya ada orang tahu, ya Alhamdulillah. Orang nggak tahu ya nggak ada masalah. Karena Allah tahu, benar. Masya Allah. Terima kasih bagian Ustadz Asep. Ustadz Asep. Dokter ya. Benar ya Dokter Asep. Alhamdulillah. Dok, terima kasih dok. Maaf waktunya terambil. Iya, sama-sama. Alhamdulillah dapat ilmunya. Darut Tauhid usianya sekarang berapa tahun sih? 32 tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ingat dulu di KPAD ya. Gue ngontrak kamar, tetapi mulai membangunnya 94. Kita bangun masjid, punya sekolah kapan? 2009. Jadi sebetulnya baru sebentar pesantrennya ya, baru berapa? 13 tahunan. Ya 13 tahun. Semoga pahalanya mengalir kepada Kiai Jarkasi dari Gontor, karena beliau yang paling getol, Kiai. Ayo bikin sekolah. Tiap ketemu beliau selalu bikin sekolah lah katanya. Barulah 2009 mulai membangun sekolah, ya syariatnya begitu. Tapi apapun yang ada di Darut Tauhid, kata kuncinya satu, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kita ada. Makanya jangan pernah merasa ini jasa kita, perjuangan kita, jerih payah kita. Tidaklah, semuanya adalah min fadli rabbik. Kita cuman diuji oleh Allah, nebeng terwujudnya Darut Tauhid ini. Semoga ada hikmahnya, semoga pesantren ini dijaga Allah, tetap lurus tauhidnya, sehingga semua yang dilakukan ikhlas dan bisa mengajak orang lain ikhlas, dan semoga senantiasa istiqomah di jalan yang benar dan mengajak orang lain benar, serta istiqomah menegakkan kebenaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih kepada semua jamaah yang mendukung Darut Tauhid, langsung maupun tidak langsung, dan Allah pasti melihat segala-galanya. Terima kasih saudaraku sekalian, ilmu dari Dr. Asep sangat manfaat. Silakan lanjutkan dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Salam buat sahabat-sahabat semua yang sedang ada di Cikole. Jadi sedang milad di Cikole. Baik sahabat-sahabat MQ semua yang ada di MQ FM, MQ TV, kemudian yang ada di media sosial AGIM lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini sedang ada acara Milad Darut Tauhid yang diselenggarakan di Cikole, gitu ya. Nah pada hari ini kita sudah masuk bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah SAW tercinta. Bulan kelahiran kekasih kita. Sehingga pada pekan ini dan 4 pekan yang akan datang, insya Allah kita akan pelajari bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, khususnya yang mempunyai dampak langsung pada kesehatan. Jadi insya Allah pertemuan ini kita berseri. Sahabat-sahabat semua, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mempunyai catatan perilaku keseharian secara detail, yang mempunyai riwayat dari sejak lahir sampai beliaunya wafat, yang mempunyai catatan yang begitu detail bagaimana keseharian saat demi saat sejak beliau bangun sampai beliau tidur lagi.
tidak ada satupun catatan orang di muka bumi yang demikian lengkap selain Rasulullah SAW. Biografi manapun, biografi tokoh terkenal apapun tidak ada. Bagaimana tokoh terkenal itu misalnya istinja, bagaimana tokoh terkenal itu misalnya makan, mencuci tangan dan sebagainya, nggak ada. Hanya Rasulullah SAW. Dan hebatnya lagi, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perbuat, riwayatnya itu terverifikasi lewat dua hal, yaitu lewat rantaian kabar dari mana, ya, yaitu sanadnya, dan dari matannya. Jadi terverifikasi. Jadi ketika kita ingin melihat bagaimana sih Rasulullah itu kok bisa sehat ya, dalam seumur hidupnya cuma sakit 2 kali, maka enggak sulit bagi kita. Karena keterangannya begitu lengkap, datanya begitu akurat, dan terverifikasi. Yang perlu kita waspadai adalah adanya beberapa yang dianggap hadis, tetapi itu bukan hadis. Yang perlu kita waspadai adalah yang dianggap itu hadis, tapi adalah hadis palsu. Baik, pada pagi hari ini insya Allah kita masih ada waktu, mudah-mudahan cukup. Sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan di dalam tubuh manusia, izin saya share screen, di dalam tubuh manusia seseorang bisa terkena peristiwa sakit ataupun sehat dengan berbagai macam faktor, ya. Kalau saya boleh gambarkan di dalam salah satunya adalah seperti ini, teman-teman. Punten, saya coba share screen-nya. Jadi kalau kita perhatikan, banyak kita mengenal ada penyakit kanker, ada penyakit diabetes, kemudian juga ada penyakit jantung dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi ada akar masalahnya. Kalau kita lihat di mana akar masalahnya, ternyata kalau kita lihat dari akar masalahnya itu ada 4 hal yang paling utama di sini, teman-teman. Yang pertama adalah masalah pengaturan makanan, ya. Makanan. Kenapa makanan itu sangat berpengaruh? Karena makanan itu adalah yang ngebentuk energi. Makanan itu adalah yang kontak dengan tubuh bagian dalam. Makanan itu yang bisa menjadi tubuh kita itu sehat atau sakit. Jadi faktor makanan kalau dibilang sih rata-rata berkontribusi terhadap sehat dan sakitnya seseorang itu di atas 50%. Artinya ketika kita bisa mengelola makanan, maka 50% penyakit itu sudah bisa dihindari. Ketika kita tidak bisa mengelola makanan, ya sudah. Itu mungkin yang terjadi. Contoh, kita tahu bahwa ada resiko untuk penyakit diabetes bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan masukan kadar gula. Ketika dikelola, maka ada kemungkinan resiko untuk diabetes itu bisa menurun. Ya. Nah, yang selanjutnya, kita tahu bahwa makanan yang banyak mengandung penyedap, pengawet, pewarna buatan yang tidak terstandarisasi makanan, ya, itu bisa menyebabkan berbagai permasalahan. Ada peradangan, ada kemudian kanker, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa mengelola hal itu, maka kemungkinan penyakit kanker, penyakit jantung itu bisa diturunkan. Dari mana? Makanan. Demikian juga ketika kita berbicara makanan misalnya yang terkontaminasi, yang bersih atau kotor, terkontaminasi misalnya bakteri, terkontaminasi misalnya insektisida, artinya makanan itu akan berpengaruh terhadap kesakitan yang dipengaruhi oleh material-material tadi. Jadi pendek kata, makanan ini sangat berpengaruh lebih dari setengahnya penyakit yang ada dalam diri manusia. Jadi ketika kita bisa mengendali makanan, alangkah banyaknya penyakit yang bisa kita hindari. Baik, kalau kita lihat di sini teman-teman, adanya penyakit jantung, ya. Penyakit jantung itu bisa muncul dari mana? Penyakit jantung bisa muncul di antaranya faktor makanan. Apa itu? Yang disebut dengan dislipidemia. Kalau bahasa awamnya mungkin kelebihan kolesterol, ya.
Dari mana itu? Makanan. Demikian juga misalnya penyakit jantung diakibatkan oleh misalnya oleh tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi salah satu penyebabnya adalah kelebihan kadar natrium. Dari mana kadar natrium? Dari makanan yang asin-asin, dari makanan yang mengandung penyedap, dari makanan yang mengandung pengawet. Dari mana itu semua? Dari makanan. Artinya, ternyata penyakit jantung sebagai penyakit yang menyebabkan kasus kematian tertinggi, sebagian besar kontribusinya dari makanan. Ya. Nah, demikian juga masalah obesitas. Obesitas dari mana? Dari makanan juga. Artinya, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dari peta ini, dari grafik ini, betapa banyak ya peranan makanan yang menyebabkan penyakit tertentu pada orang-orang tertentu. Sehingga dapat diambilkan kesimpulan, ketika kita bisa mengelola makanan, maka sebagian besar penyakit itu sebetulnya bisa kita kendalikan. Baik, sekarang bagaimana caranya mengelola makanan itu? Ya, sahabat-sahabat semua, ada salah satu adab. Saya kumpulkan beberapa adab makanan, adab makan, ya Rasulullah SAW yang kita coba telusuri bukti-bukti ilmiahnya. Kita coba telusuri bukti-bukti ilmiahnya. Baik, teman-teman semua. Teman-teman pernah dengar bagaimana cara Rasulullah minum? Ya, cara Rasulullah minum adalah diangkat dengan tangan kanan, kemudian dilihat, kemudian berdoa, kemudian diteguk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sambil berdoa. Apakah Rasulullah meneguk mencontohkan sekaligus banyak? Enggak. Rasulullah meneguk minuman dalam jumlah yang ganjil. Nah, sahabat-sahabat semua, coba kita lihat. Di dalam gambar anatomi seperti ini, ya, punten. Makanan yang masuk, minuman yang masuk, ini akan masuk melalui mulut. Volume mulut itu rata-rata berapa? Rata-rata 30 sampai 60 ml. Artinya, kemampuan mulut itu untuk menampung makanan dan minuman sekitar 30 sampai 60 ml. Ketika lebih dari itu, yang terjadi adalah makanan yang masuk, ya, makanan yang masuk akan ditelan, kemudian yang kita lakukan adalah bernafas di dalam gelas ini. Padahal kan nggak boleh bernafas di dalam gelas seperti ini. Artinya, teman-teman, ketika kita minum sesuai dengan adab, maka hanya 30 sampai 60 ml saja, dan itu sudah cukup. Sudah cukup untuk masuk ke dalam orofaring. Ya, kalau kita lihat seperti ini teman-teman gambarnya. Nah, jadi ini di mulut, kemudian ini masuk ke dalam tenggorokan ke belakang, dan kalau kita lihat kan ada dua saluran. Ini saluran nafas, ini saluran makanan atau saluran pencernaan. Ketika volumenya itu mencukupi, maka dia otomatis akan menelan makanan tersebut. Akibatnya ketika seseorang melebihi kapasitas dari orofaring tersebut, maka nafas itu akan masuk lewat gelas atau tempat minum ini. Jadi pantas saja kalau misalnya Rasulullah menyontohkan kepada kita, ya, untuk satu kali minum itu satu tegukan. Dan setelah itu berhenti dulu baru ke tegukan berikutnya. Andai kata tidak, maka akan terjadi pengambilan lagi makanan atau minuman dan akan terjadi hembusan nafas. Kenapa? Karena minuman atau makanan yang ada akan ditelan dan ini tidak bisa terus-menerus terbuka. Harus ada jalan nafas yang keluar lebih dahulu. Artinya, sahabat-sahabat semua, kita tahu bahwa Rasulullah melarang bernafas di dalam alat-alat minuman, kemudian gelas dan lain sebagainya. Jadi contoh yang pertama untuk minum adalah 3 tegukan atau dalam jumlah yang ganjil. Dan ternyata itu kalau kita lihat dari fisiologi dan anatomi itu sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam mulut kita. Oh, Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat semua, kita akan coba, mudah-mudahan waktunya cukup,
kita akan coba apa sih sebetulnya ada Rasulullah dalam hal makanan yang ternyata berdampak signifikan pada derajat kesehatan manusia. Sebetulnya sih bagi kita ya, ada atau tidak ada bukti ilmiah nggak masalah bagi kita. Samina wa atokna, ya, kami mendengar dan kami taat. Sebetulnya begitu. Nah, karena ada penelitian-penelitian, karena kita disuruh oleh Allah untuk memperhatikan kejadian alam semesta, fenomena yang terjadi. Ada banyak ayat-ayat tentang riset, afala ta'qilun, afala tadabbarun. Maka suatu hal yang wajar bagi kita untuk mengambil hikmah. Rasulullah melarang kita misalnya makanan terburu-buru. Rasulullah melarang kita mencela makanan. Apa sih hikmah riset ilmiahnya? Kita akan coba teman-teman telusuri ya. Baik. Di antara adabnya sebetulnya sangat banyak. Saya kumpulkan di sini adalah ada 7 adab yang di sini ya. Kenapa 7? Saya senang aja angka 7 ya. Ada 7 keajaiban kesembuhan, ada 7 meningkatkan sistem imun dan sebagainya ya. Baik, kita coba telusuri satu persatu sahabat-sahabat semua. Nah, ada sebuah penelitian teman-teman yang mengatakan bahwa sebetulnya penyakit yang ada di dalam saluran pencernaan, baik itu penyakit gastritis atau radang lambung, ya, atau penyakit MAH, atau orang katakan penyakit asam lambung, atau kata orang katakan misalnya penyakit begah di dalam perut, ya. Ternyata 71% penyakit-penyakit tersebut bisa dikelola, bisa disembuhkan syariatnya dengan cara apa? Dengan cara mengatur dan mengelola bagaimana cara dia makan. Bukan dengan obat. Ya. Sekali lagi, angkanya itu cukup gede, 71%. Jadi penyakit-penyakit lambung, penyakit gastritis, penyakit yang kaitannya misalnya dengan nyesek di daerah perut, kaitannya misalnya dengan pedih, mual, kembung, sebesar 71% itu tidak memerlukan obat. Cukup mengatur bagaimana teknik makan, bagaimana waktu makan, dan bagaimana volume makan. Di antaranya seperti itu. Ini bukti ilmiah, teman-teman, yang menguatkan kepada kita bahwa ternyata mengatur makanan pun bisa menjadi wasilah kesembuhan bagi penyakit di saluran pencernaan tanpa obat. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama adab makan itu adalah halal dan thoyyib. Ya, masalah halal insya Allah ini domainnya para ulama, domainnya para majelis ulama ya. Nah, masalah thoyyib itu ternyata perlu kajian yang sangat dalam, teman-teman. Kenapa? Karena thoyyib ini bagi seorang belum tentu thoyyib bagi orang lain. Thoyyib bagi seorang bayi belum tentu thoyyib bagi kakek dari bayi itu. Berdasarkan umur ya. Kan makanan bayi sama makanan kakeknya beda kan ya. Walaupun sama-sama lunak ya. Karena bayi itu belum punya gigi, kalau kakeknya pernah punya gigi. Sama-sama walaupun nggak punya gigi. Tapi ternyata komposisi makanan yang diperlukan jauh berbeda. Berdasarkan usia. Ya. Thoyyib juga ternyata berdasarkan jenis kelamin. Bagi ibu-ibu, bagi remaja putri, ternyata makanan yang thoyyib itu mengandung banyak Fe, mengandung banyak zat besi. Kenapa? Karena ada proses menstruasi di sana, sehingga zat besi banyak terbuang lewat darah. Oke. Kemudian thoyyib juga berdasarkan penyakit yang ada di dalam tubuh dia. Bagi yang mempunyai penyakit hipertensi, makanan yang mengandung penyedap, pengawet, garam yang tinggi, itu tidak thoyyib. Karena meningkatkan kadar natrium. Kadar natrium diantaranya berkontribusi bagi peningkatan darah tinggi. Ya kan? Minum banyak itu thoyyib bagi orang normal. Tetapi minum banyak itu tidak thoyyib bagi mereka yang mempunyai gangguan ginjal kronis. Mereka yang cuci darah. Enggak baik minum 2 liter per hari itu bagi sahabat-sahabat kita yang ada dalam gangguan ginjalnya. Artinya ternyata thoyyib itu butuh ilmu. Di antaranya adalah ilmu medis. Sehingga
ketika dikatakan oleh dokter, ibu sekarang udah punya penyakit ini, penyakit radang lambung, nggak boleh makan yang pedas, nggak boleh makan yang asam, nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh pahit, ya Bu ya. Nah, kalau dia katakan, ya kan yang minum saya, yang makan saya, padahal dokter itu mengatakan atas dasar pengetahuan tentang penyakitnya, atas dasar pengetahuan bagaimana tubuh yang ada di dalam penderita itu. Artinya, ketika kita berusaha menghindari makanan tersebut, itu pun sama dalam rangka menjaga tubuh kita dalam kondisi sehat. Dan itu menjadi amal soleh. Dan sebaliknya, ketika misalnya, ini kan kalau makan nggak sambal, makan ayam geprek level 1, level 2 mah nggak enak, saya nggak nikmat. Ayam geprek level 8, sambal cabenya banyak. Ketika itu dipaksakan, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam diri. Padahal Allah yang menciptakan tubuh ini, Allah yang memelihara tubuh ini dengan sebaik-baiknya pemeliharaan, tanpa kita tahu, tanpa kita minta. Ketika kita tahu bahwa tidak boleh makanan tertentu, kita langgar, berarti kita berkhianat kepada yang menciptakan dan memelihara tubuh kita ini. Baik ya, kita lanjut. Selanjutnya adalah doa. Sahabat-sahabat semua, jadi kalau kita lihat dari apa sebetulnya makna doa, saya akan melihatnya bukan dari konteks doanya. Tetapi ketika kita dihadirkan makanan di hadapan kita, kemudian ada doa yang dilantunkan dan doa itu ternyata ada lantunan keberkahan di sana, ya, maka ada penghargaan. Penghargaan dari diri kita terhadap makanan yang dihadirkan. Dan ada sesuatu dalam doa tersebut, ada permohonan keberkahan. Coba. Apa yang dimaksud dengan keberkahan di sana? Wallahu alam, sangat banyak. Tapi kalau saya maknai secara medis, ternyata keberkahan itu adalah bagaimana makanan tersebut bisa menjadi salah satu penyuplai energi bagi seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Kita tidak pernah tahu makanan tersebut akan lari ke sel yang mana. Kita tidak pernah tahu makanan tersebut diproses seperti apa, sehingga makanan tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh yang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Di sanalah makna keberkahan kalau kita lihat dari aspek kesehatan, sahabat-sahabat semua. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Mencuci tangan ini, sahabat-sahabat semua, sering saya katakan bahwa beberapa penelitian yang dilakukan di Singapura, ketika seseorang itu mendorong troli supermarket, maka di dalam 1 cm persegi tangannya itu mengandung kira-kira itu 1 juta bakteri berbahaya. Handle pintu, ya, di sarana-sarana umum itu juga mengandung bakteri patogen yang jumlahnya sangat banyak. Ada penelitian yang membuktikan bahwa cuci tangan dengan sabun bisa menurunkan angka infeksi lebih dari 87%. Artinya, sahabat-sahabat semua, mencuci tangan ini merupakan salah satu adab yang Rasulullah sampaikan kepada kita agar kita bisa meniru bagaimana makanan tersebut tidak menjadi pembawa dari bakteri dan sebagainya. Baik, ya. Sebentar waktunya. Oh, waktunya udah hampir habis ya. Bentar. Saya langsung aja ke sini. Yang selanjutnya adalah Rasulullah melarang bahwa makanan itu makanan terburu-buru, makan tergesa-gesa. Ada sebuah penelitian teman-teman yang sangat menarik. Ini penelitian tentang lambung kronis, tentang penyakit MAH. Apa yang menjadi kontribusi terhadap terjadinya lambung kronis atau penyakit MAH? Ternyata kalau kita lihat di sini teman-teman, kontributor terbesar terjadinya penyakit lambung yang kronis adalah makan yang terlalu cepat di sini. Sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala seperti ini, gejala begah di dalam lambungnya. Kemudian kita lihat juga bahwa makanan yang terburu-buru ini menjadi salah satu penyebab terjadinya refleks dari asam lambung atau asam lambung naik, atau ini bisa menjadi resiko terjadinya GERD. Ya, dari mana? Makan terburu-buru. Padahal Rasulullah SAW
telah lama melarang kita untuk makanan secara tergesa-gesa. Sesungguhnya sikap tergesa-gesa itu adalah dari setan. Dan kalau kita lihat riset ilmiahnya, teman-teman lihat bahwa makanan terburu-buru, makanan yang terlalu cepat bisa menimbulkan refleks dari asam. Asam lambung itu naik, asam lambung itu kembali ke daerah mulut. Artinya sahabat-sahabat semua, makanan yang terburu-buru ternyata telah terbukti secara ilmiah bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu di dalam lambung. Baik, sahabat-sahabat semua yang ada di MKTV, yang ada di MKFM, tepat pukul 6. Semoga apa yang saya uraikan tadi, walaupun singkat, menjadi salah satu wasilah bagi kecintaan kita, bertambahnya kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa meneladaninya. Akhirul kata, saya tutup pertemuan kita kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran. Dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.